Saya menghabiskan 12 jam sehari dikelilingi makanan indah yang saya buat untuk orang asing, lalu pulang ke kulkas kosong. Anak laki-laki saya tidak mengerti mengapa ayah memasak makanan luar biasa di tempat kerja tapi kami tidak punya makanan di rumah. Lemari es walk-in di tempat kerja penuh dengan bahan mahal, truffle, steak prime, seafood segar. Saya menangani makanan bernilai ribuan dolar setiap hari, lalu pulang dan makan nasi dengan saus tomat untuk makan malam. Anak laki-laki saya bertanya mengapa kami tidak pernah memiliki makanan mewah yang saya masak di tempat kerja. Saya katakan kami menyimpan barang bagus untuk acara spesial. Dia 4 tahun, dia belum mengerti apa, kami tidak mampu, berarti. Pacar saya bekerja 2 pekerjaan dan masih tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kami bermain game ini di mana kami berpura-pura tidak lapar sehingga yang lain akan makan. Kami berdua pergi tidur lapar, berpura-pura baik-baik saja. Saya memiliki bekas luka bakar di seluruh lengan dari dapur, tapi rasa sakit sebenarnya di hati saya. Saya secara fisik lelah memasak sepanjang hari, lalu secara emosional lelah menyembunyikan perjuangan kami setiap malam. Restoran membuang lebih banyak makanan dalam 1 malam daripada keluarga saya makan dalam seminggu. Makanan yang masih baik dibuang karena tidak sempurna, cukup untuk pelanggan. Saya menonton tenaga kerja saya benar-benar masuk tempat sampah. Prascol anak laki-laki saya memiliki sarapan hari ayah. Semua ayah lain membawa makanan bagus, saya membawa sereal merek toko. Rasa malunya terbakar lebih buruk daripada luka bakar dapur apapun yang pernah saya alami. Pacar saya menemukan pemberitahuan pemutusan listrik kami. Dia tidak marah, hanya mulai menangis diam-diam. Air matanya yang sunyi lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Kami memiliki pembicaraan uang jujur pertama malam itu. Saya mengakui tentang pinjaman gajian, kartu kredit maksimal, segalanya. Kebenaran itu menakutkan tetapi juga mengangkat beban besar dari dada saya. Anak laki-laki saya bertanya apakah kami miskin. Pertanyaan polosnya terasa seperti pisau di hati saya. Saya katakan kami kaya dalam cinta, tapi kata-kata terasa seperti kebohongan di mulut saya. Koki legendaris Sanchez mengunjungi restoran kami suatu malam. Dia menonton saya bekerja di line, melihat bagaimana saya bergerak dengan makanan. Setelah layanan, dia bertanya mengapa seseorang dengan keterampilan saya masih hanya koki lain. Koki Sanchez menceritakan kisahnya. Dia adalah koki lain dengan lemari kosong juga. Memasak untuk upah tidak akan pernah membuat Anda kaya, katanya. Anda perlu memasak untuk kepemilikan. Dia menjelaskan bahwa tangan saya adalah keberuntungan saya, bukan upah per jam saya. Saya memiliki keterampilan nyata orang akan membayar harga premium. Saya hanya perlu bekerja untuk diri sendiri daripada pemilik restoran. Pekerjaan koki pribadi pertama saya adalah untuk pesta makan malam kecil. 6 kursus untuk 12 orang dengan $100 per orang. Saya menghasilkan lebih dalam 1 malam daripada seminggu di restoran. Kabar menyebar melalui jaringan Koki Sanchez. Segera saya memesan beberapa acara pribadi mingguan. Pacar saya membantu dengan penjadwalan dan pemasaran, kami menjadi tim nyata membangun masa depan kami. Kami melunasi pinjaman gajian pertama. Menonton hutang predator itu menghilang terasa lebih baik daripada pujian apapun yang pernah saya dapat di dapur. Rantai mulai putus. Saya berhenti dari pekerjaan koki lain ketika pendapatan koki pribadi saya menggandakan gaji restoran. Ketakutan itu nyata, tapi kebebasan terasa lebih enak daripada hidangan apapun yang pernah saya buat. Kulkas kami penuh sekarang, dengan makanan yang kami beli dengan uang bisnis sendiri. Tidak ada lagi rak kosong, tidak ada lagi berpura-pura tidak lapar. Makanan nyata untuk keluarga nyata kami. Anak laki-laki saya membantu saya mempersiapkan sayuran untuk acara catering kami sekarang. Dia pikir itu permainan menyenangkan, tapi dia belajar tentang membangun sesuatu bersama. Siklus kekurangan berakhir dengannya. Kami membeli peralatan dapur profesional pertama. Memiliki alat daripada hanya menggunakan milik orang lain terasa sangat kuat. Saya membangun kerajaan sendiri sekarang. Koki Sanchez dan saya bermitra pada acara catering besar sekarang. Murid telah menjadi kolega. Dia mengatakan saya memasak dengan lebih banyak hati karena saya ingat perjuangan. Saya mempekerjakan asisten pertama, koki muda dari restoran lama saya. Mengajarinya sisi bisnis terasa seperti menyelesaikan lingkaran. Saya menciptakan peluang sekarang daripada hanya mengambil pesanan. Kami melunasi semua hutang, setiap kartu kredit, setiap pinjaman, segalanya. Perasaannya lebih memuaskan daripada makanan yang dimasak sempurna apapun yang pernah saya sajikan. Kebebasan sejati memiliki rasa uniknya sendiri.
Anak laki-laki saya memahami makanan berbeda sekarang. Dia melihatnya sebagai kelimpahan dan perayaan, bukan kelangkaan dan kekurangan. Pergeseran psikologis terjadi tanpa saya bahkan mencoba mengajarinya. Kami membeli rumah pertama. Dapur nyata di mana saya bisa memasak untuk keluarga tanpa malu. Setiap makanan disiapkan di sana terasa seperti perayaan seberapa jauh kami telah datang. Saya masih bekerja di dapur, tapi sekarang mereka dapur saya. Kelelahan terasa berbeda ketika Anda membangun mimpi sendiri daripada menu orang lain. Luka bakar juga sembuh lebih cepat. Pacar saya berhenti dari salah satu pekerjaannya untuk membantu bisnis kami penuh waktu. Kami bekerja bersama sekarang daripada hampir tidak melihat satu sama lain antara shift. Hubungan kami tidak pernah lebih kuat. Kami memulai dana kuliah untuk anak laki-laki kami. Membuat setoran pertama itu terasa seperti memutus siklus generasi. Dia akan memiliki pilihan yang tidak pernah saya impikan mungkin. Saya mengajar kelas memasak di pusat komunitas sekarang. Setiap siswa saya bantu keluar dari perangkap koki lain terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu saya yang menyakitkan. Siklus putus dengan setiap pelajaran. Tangan saya masih penuh bekas luka bakar, tapi sekarang mewakili kelangsungan hidup dan kekuatan daripada hanya rasa sakit. Setiap tanda menceritakan kisah mengatasi, bukan hanya bertahan. Kami memiliki liburan keluarga nyata pertama. Tidak memeriksa telepon kerja, tidak khawatir tentang uang. Hanya pantai, tawa, dan hadir bersama satu sama lain. Kebebasan finansial terasa seperti udara asin dan kebahagiaan. Saya masih mengunjungi restoran lama saya kadang-kadang. Koki lain baru memiliki tatapan lelah sama yang saya miliki. Saya tersenyum mengetahui saya membangun jalan keluar sendiri daripada hanya bertahan dari green. Bisnis kami sekarang mempekerjakan 8 orang dari industri restoran. Setiap rekrutan terasa seperti menarik orang lain dari perjuangan yang saya kenal terlalu baik. Kami membangun budaya dapur yang berbeda. Koki lain dengan lemari kosong belajar bahwa kekayaan sejati bukan tentang uang. Itu tentang memberi makan keluarga dengan bangga, membangun sesuatu yang abadi, dan memutus rantai generasi. Anak laki-laki saya pikir semua ayah adalah koki yang memiliki bisnis mereka. Dia tidak memiliki ingatan kulkas kosong atau malam lapar. Kepolosan itu adalah kesuksesan terbesar yang bisa saya capai. Saya masih bekerja berjam-jam, tapi sekarang setiap menit membangun masa depan kami daripada hanya membayar masa lalu. Kelelahan memiliki tujuan sekarang, dan tujuan membuat semua perbedaan. Dapur yang dulu penjara saya sekarang kerajaan saya. Tangan sama yang merasa terjebak sekarang menciptakan kebebasan. Transformasi bukan tentang meninggalkan memasak, itu tentang memilikinya. Sekarang ketika saya membuka kulkas, saya tidak melihat kekosongan atau malu. Saya melihat kelimpahan, kerja keras, dan masa depan yang kami bangun sendiri. Rak kosong mengajari saya menciptakan kepenuhan sendiri.